Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa asbahihi ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada hari ini kita akan bicarakan tajuk yang pernah saya sentuh beberapa masa yang lalu, yakni kita akan mengkaji siapa mereka yang Allah panggil sebagai ahli kitab dan hukum hakam yang berkaitan dengan mereka, hubungan kita orang Islam dengan mereka ahli kitab. Ini amat penting karena memandangkan kita tinggal di negara yang majmuk atau multiracial, pelbagai agama. Kalau pelbagai bangsa itu mungkin biasa karena itu tidak boleh dielak. Pelbagai kepercayaan, ada Muslim, ada Nasrani, ada Hindu, Buddhis, dan lain sebagainya. Maka memahami konsep siapa ahli kitab menurut Al-Quran, saya rasa amat penting untuk kita jadikan panduan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan beragama. Jangan sampai orang Islam melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak betul dalam berinteraksi dengan non-Muslim. Khasnya mereka yang Allah panggil sebagai ahli kitab, ahli kitab. Jadi saya merasa perlu untuk mengkaji perkara ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang ingin kita pelajari yaitu tentang istilah ini dalam Al-Quran, supaya nanti kita dapat garis panduan dalam memahami siapa mereka.
Karena yang kita pelajari sama tentang penggunaan istilah ini di dalam Al-Quran. Karena sebagaimana kita tahu, Al-Quran adalah firman Allah yang kalimatnya memberikan makna yang sangat mendalam, yang walaupun mungkin dalam terjemahan macam sama maksudnya, tetapi dalam Al-Quran berbeza. Ini yang sering kali berlaku. Kalau ikut bahasa Al-Quran, maksud yang dikehendaki berbeza, tapi tengok terjemahan macam sama. Inilah yang sering berlaku. Sebab itu pertama kali kita akan pelajari istilah-istilah ini dan penggunaannya di dalam Al-Quran. Ahlul Kitab yang kita terjemahkan ahli kitab. Kemudian ada alladzina utul kitab, kita terjemahkan apa? Orang-orang yang mereka diberi kitab. Ada lagi alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami telah beri mereka kitab. Ada nampak bisa ahli kitab, dan ahli kitab ni ada dua sebenarnya, bisa ringkaskan semuanya. Di kalangan ahli kitab ni terbagi dua. Ada satu kumpulan Allah panggil alladzina utul kitab, orang-orang yang mereka diberi kitab. Ada lagi satu kumpulan orang-orang yang kami beri mereka kitab. Kan seakan-akan sama kan? Sama ke selisih? Biasanya apa kan? Antara orang-orang yang mereka diberi kitab dengan orang-orang yang kami beri mereka kitab. Itu yang kitab itu jadi apa? Orang-orang yang mereka diberi kitab dan orang-orang yang kami beri mereka kitab. Apalah kita pelajari sama. Pertama kalimat ahli kitab. Yang sekalian, kalimat ahli kitab dalam Al-Quran, istilah kita ini yang memperkenalkan yakni Al-Quran. Untuk memanggil orang-orang yang telah beragama samawi sebelum datangnya Islam. Saya ulangi, ahli kitab itu istilah nama yang diberikan oleh Islam dan oleh Al-Quran lah kepada orang-orang yang telah beragama samawi sebelum Islam, sebetulnya Al-Quran. Agama samawi mana agama yang punya kitab dari langit. Hindu ada tak kitab samawi? Buddhis, Konghucu, agama tu batin. Agama yang punya kitab yang dari langit apa sebelum Islam? Agama yang ada kitab yang Allah turunkan dari langit sebelum Islam. Satu, Yahudi, agama Yahudi dan Nasrani. Dua itu. Jadi kalim ahli kitab ni Islam gunakan untuk memanggil orang-orang ini. Jadi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Dalam mereka ini orang-orang yang telah beragama.
dengan agama samawi. Agama samawi yakni agama yang turun dari langit sebelum turunnya Islam. Islam. Bermakna sebelum turunnya Islam, sebelum datangnya Islam, sebelum turunnya Al-Quran, orang Yahudi pada zaman Nabi Musa, orang Nasrani pada zaman Nabi Isa. Isa. Makanya Nabi Musa panggil mereka siapa? Wahai ahli kitab. Belum ada tu. Agak-agak kerana zaman Nabi Musa panggil Yahudi bukan? Wahai ahli kitab atau Tak ada kitab. Orang. Nabi Musa? Yang pasti bukan dia ahli kitab kan? Ya. Kan? Karena yang memperkenalkan pertama sekali Al-Quran. Musa panggil kaumnya Israel ya. Apa yang ini? Ya qaumi ya. Wahai kaumku. Nabi Isa panggil orang-orang Nasrani agama ya Bani Israel, bagi ahli kitab. Paham di sini ya? Sebab yang pertama sekali memanggil mereka Yahudi asli ahli kitab ini Al-Quran. Ditujukan pada tadi orang-orang yang telah beragama samawi sebelum turunnya Al-Quran. Kita paham dulu itu. Itu ahli kitab. Jadi orang yang beragama ya kita terjemahkan ahli kitab. Jadi kalimat ahli di sini jangan diartikan seperti ini ya. Ini susahnya kalau kita terjemahkan bahasa Melayu. Apalagi bahasa Melayu ada punya induk yang sama dengan bahasa Indonesia, dari bahasa Nusantara. Kan punya akar sama ya, kesamaan apa dipanggil? Bahasa Melayu Indonesia dengan Indonesia dipanggil apa? Lingua franca kan? Lingua franca sama kan, dia punya induknya. Dia sama. Tapi maknanya lain. Di sini kalau disebut ahli apa maknanya? Anggota kan? Anggota, ahli keluarga, ahli jabatan kuasa, nah, ahli pertubuhan, ahli musyawarah, ahli parlimen. Di Indonesia kalau disebut ahli itu pakar. Ahli bedah, ahli saraf, ahli otak, ahli ekonomi. Oh, itu mana pakar. Setelah itu mudah-mudahan saya datang Malaysia itu, saya terkejut juga orang Malaysia banyak pakar. Di kampung itu siapa nak ahli musyawarah? Musyawarah pun ada pakar ni. Pakar musyawarah ahli. Ahli itu maknanya pakar. Di sini anggota kan. Ahli parlimen kan. Bisa dipanggil anggota parlimen. Nah itu dah ada lari dah. Sebab itu kalau tengok terjemahnya nanti bingung. Ahli di sini maksudnya orang-orang atau manusia yang telah memeluk agama samawi sebelum turunnya Al-Quran. Bermakna merujuk kepada dua manusia saja lah, yakni Yahudi dan Nasrani. Ini hanya merujuk kepada Al-Yahud, Yahudi dan An-Nasara. Betul saja. Ada yang lain. Hindu tak masuk, Konghucu tak masuk, Buddha tak masuk, agama untuk batin tak masuk. Nah, di kalangan ahli kitab ini pula, dua Yahudi sendiri, Allah panggil mereka kadang-kadang dengan Al-Ladina utul kitab, kadang-kadang Allah panggil dengan Al-Ladina al-Taina. Terjemahannya orang-orang yang mereka diberi kitab, yang ini orang-orang yang kami nah ini kami di sini subjeknya disebutkan kami beri. Di situ subjeknya tak ada. Siapa yang memberi kitab pada mereka, yang sana tak sebut. Di sini siapa yang memberi kitab mereka sebut Allah. Walaupun hakikatnya yang memberi mereka itu
Tetapi bila akan guna istilah seperti ini berbeza maksudnya disampaikan. Baik. Bila Allah gunakan yang ini, alladzina utul kitab, itu tujuannya untuk lidammi. Lidammi. Yang ini tujuannya untuk lil madhi. Damun itu maknanya mencela. Mencela. Lil madhi maknanya memuji. Maknanya apa? Di kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani ada orang-orang yang Allah cela karena perbuatan mereka, mungkin karena agama mereka. Dan di kalangan ahli kitab ada yang Allah puji. Mana mereka orang yang baik kan? Karena Allah puji orang yang baik. Jadi bila sebut ahli kitab masih bersifat umum. Ada yang baik, ada yang tak baik. Kalau sebut ahli kitab, yang baik Allah panggil mereka atainahul kitab. Yang tidak baik, mana yang nyeleweng lah. Allah panggil alladzina utul kitab. Baik. Untuk meyakinkan, keyakinan apa? Pamani jamah coba lihat dalam Al-Quran. Jadi kajian yang ini berdasarkan ayat. Ini bukan persepsi ya, bukan pendapat. Ini kata Quran. Bezakan antara pendapat, persepsi dengan kebenaran. Yang kita sampaikan ini apa kata Quran? Bukan pendapat, bukan persepsi. Bukan. Coba lihat pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 145. Al-Baqarah 145. Ya. Kalau Allah gunakan alladzina utul kitab, itu merujuk pada ahli kitab yang Allah cela. Allah keji. Maknanya ahli kitab jenis ahli kitab yang tak baiklah. Yang tak baik. Contohnya lihat dalam surah Al-Baqarah 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in ataital ladina utul kitab. Lain itu. Alladina utul kitab. Di situ gunakan alladina utul kitab. Dan demi jika engkau berikan kepada orang-orang yang mereka diberi. Nah, kalimat alladzina utul kitab tu. Lain tu. Bi kulli ayatin, dengan tiap-tiap ayat. Muhammad, jika engkau berikan kepada alladzina utul kitab tiap-tiap ayat, bukti kebenaran, mukjizat lah, apalah, matabi'u qiblataka. Apa tu? Pasti mereka tidak mengikuti kiblat engkau. Kaitannya dengan itulah peralihan kiblat lah. Daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Dan tidaklah engkau akan mengikuti kiblat mereka. Baik, di sini menunjukkan ahli kitab yang baik tak baik? Tak baik. Dari mana kita baik yang tak baik? Dia ada betul. Enak. Iya, dari mana mereka tak baik? Dia tak mengikut. Kan Allah kata, kalau engkau sampaikan macam-macam bukti sekalipun Nabi Muhammad, alasan yang betul bahawa mereka tak akan ikut engkau. Mana orang tak baik ya? Mereka degil. Karena mereka itu degil, mana Allah cela mereka, di sini gunakan alladzina utul kitab. Wa ma ba'duhum bitabi qiblatin, dan tidaklah sebagian mereka mengikuti kiblat sebagian lain.
Benar Allah ingatkan Nabi Muhammad, wala ini tabaqta ahwa'ahum, dan jika engkau mengikuti hawa nafsu atau kemauan mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilm, daripada selepas datang kepada engkau ilmu pengetahuan, innaka idzal laminaz zalimin. Engkau saat ketika itu sungguh daripada orang yang nampak di situ bahwa alladzina utul kitab orang yang tak baik. Jadi digunakan adalah untuk dammi. Damun itu celaan. Dam. Damun itu celaan. Lidami untuk celaan. Itu contoh. Sama. Contoh yang lain, jamaah boleh lihat juga dalam surah An-Nisa lepasnya ayat 44. An-Nisa 44. An-Nisa 44. Dan supaya nanti pemahamannya, kalau ketika baca terjemahan itu tak salah gitu lah. Oh ini yang baik, oh ini mereka yang tak baik. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab. Perhatikan. Tidakkah engkau Muhammad melihat kepada orang-orang yang mereka diberi habuan daripada kitab? Diberi. Bukan kami beri mereka, mereka diberi. Alladzina utul kitab juga lah. Apa bahasa mereka? Yashtaruna dhalalah. Mereka membeli menjualkan kesesatan. Wa yuriduna an tadhis sabil. Dan mereka hendak atau mereka maukan kamu sesat. Jadi orang baik tak baik, beli kesesatan tak baik, membeli kesesatan, berusaha untuk menyesatkan orang lain. Karena mereka di golongan yang tak baik, Allah gunakan alladzina utul kitab. Berarti ahli kitab yang tak baik, gitulah maksudnya. Ahli kitab yang tak baik. Sekarang bila Allah cerita ahlul kitab yang baik, bukan yang tak baik, yang baik, yang Allah puji, Allah gunakan kalimat alladzina atainahumul kitab. Adana kami disebut fa'ilnya. Lihat ayatnya surah Al-Baqarah ayat 121. Nah, ya ini kajian, jadi supaya dapat ilmu, bukan hanya maklumat. Kalau jamaah tengok dalilnya, faham, itulah jamaah dapat ilmu. Kalau tak tengok dalilnya, tak tahu ayatnya, itu nama hanya maklumat. Hanya informasi, jamaah yang dapat informasi. Ilmu lebih penting daripada sekadar informasi. Al-Baqarah 121. Ini tajuk yang kita nak bicarakan insyaAllah bulan ini tentang ahli kitab dan perkara yang berkaitan dengannya. Ayat 121 Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab. Ada lain tu, atainahum, bukan utuh. Orang-orang yang kami beri mereka kitab. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Apa tu? Mereka membaca lah kitab mereka itu dengan sebenar-benar bacaannya. Ulaika yu'minuna bi. Orang itu mereka beriman dengannya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang kufur dengannya, maka orang-orang itu mereka lah orang yang baik. Di sini cita mereka yang baik atau tak baik?
Baik dan baik. Mana yang merupakan yang mereka orang baik? Mereka Membaca kitab, beriman. Nah, karena baik Allah kata alladzina atainahum, bukan alladzina utul kitab. Paham ya? Itu tuh poin dia di situ tuh. Dia dekat atas lahum. Ya, guna untuk yang baik. Contoh yang lain, lihat surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 36. Ar-Ra'd surah 13 ayat 36. Okay. Walladzi atainahum kitab. 13:36. Walladzina atainahu kitab. Lagi-lagi ini kata kunci dia yang kita nak pelajari. Orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka kitab. Disebut subjeknya kami. Allah kata yafrahuna bima unzila ilaik. Mereka gembira lah dengan Sebab apa yang mereka diturunkan kepada engkau. Apa itu? kita Apa yang diturunkan kepada engkau apa? Al-Quran. Nah, itu Nabi Muhammad. kita Orang-orang yang kami berikan mereka kitab, yakni Nasrani atau Yahudi, karena mereka punya kitab Injil atau Taurat, mereka ini gembira sungguh dengan Al-Quran yang aku turunkan kepada engkau. So, baik kita baik orang itu. baik. Baik, sebab itu alladzina atainahum. Ya. Very interesting. Dan begitulah Al-Quran. Kalau kita Sebab itu kalau baca terjemahan tak nampak benda itu. betul. Sehingga semua sama je. Wa minal ahzabi, dan sebagian daripada ahzab. Ahzab ni apa ni? Kumpulan puak-puak parti. Kalau bahasa politik, Hizbul itu parti dia. Man yunkiru ba'dahu, Yang mengingkari dari yang merasa baik ikannya. Baik, saya itu aja. Atainahum, jelas. Dan lagi untuk menegaskan lagi supaya lebih yakin, lihat surah Al-Qasas ayat 52. Al-Qasas 52. Ada Qasas surah 28. Surah 28 ayat 52. Oh, ini lagi jelas, ini paling jelas, paling nyata. Di situ ada ayat yang berbunyi alladzina atainahumul kitab. Alladzina atainahumul kitab, bukan alladzina utul kitab. Min qablihi, dari sebelumnya. Ini Al-Quran lah. Sudah Al-Quran. Ya. Dan orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab dari Yahudi dan Nasrani, yang dapat Taurat dan Injil, sebelum turunnya Al-Quran, gitu. Mereka itu bihi, dengannya, yuk. Baik, kita baik. Baik. Jadi karena orang yang baik, alladzina atainahumul kitab, itu benar lil madhi. Kalau gunakan atainahum, kita untuk Allah puji mereka. Orang yang terpuji. Kalau alladzina utul kitab, lil jammi, Allah keji. Dan kedua-dua ini disebut ahlu. Nah, jadi kalau semua ahlu kitab itu maknanya baik atau tak baik? Kalau semua ahlu kitab. Kalau semua ahlu kitab aja. Dia juga baik atau baik? Ada dua. Ada dua. Macam itulah maksudnya. Kalau semua ahli kitab masih umum.
ada yang baik, ada yang tak baik. Gitu. Kemudian Allah nak beritahu kita kepada yang tak baik, Allah kata alladzina utul kitab. Kepada yang baik, Allah kata alladzina ataina. Dan kesimpulannya, lihat di dalam surah Ali Imran ayat 113. Ini kesimpulannya. Ali Imran 113. Satu sifat belas. Laisu sawa 113 Ali Imran. Laisu sawa artinya apa? Tidaklah mereka sama. Tidaklah mereka itu sama. Mereka ni mereka Alkitab lah. Alkitab ni Allah kata tak sama. Jangan kamu pukul rata. Laisu sawa. Sebab min ahlil kitabi kata Allah. Sebagian daripada ahli kitab ada ummatun qaimatun. Ada umat yang qaimah, tegak lurus. Jalannya lurus. Jadi kehidupannya lurus. Yatluna ayatillah. Mereka sentiasa baca ayat-ayat Allah ana al-lail. Pada malam hari. Ketiga, wahum yasjudun. Dan mereka sujud. Keempat, yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman pada Allah dan hari akhirat. Kelima, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang yang keenam, yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba atau bersegera dalam kebaikan. Orang yang Alkitab yang macam ini, ulaika humus sholihin. Sholihin. Orang itu adalah seorang yang baik. Jadi ini Alkitab yang baik. Kalau yang baik ini biasanya Allah panggil apa tuh? Yang baik. Apa? Alladzina. Ini yang baik. Yang contoh. Jadi ahli kitab ada yang baik, ada yang tak baik. Masih umum. Yang baik Allah akui. Yang tak baik Allah ya kata tak baik deh. Nah sekarang yang tak baik, ahli kitab ada yang tak baik. Lihat surah Ali Imran juga ayat sebelumnya ayat 75. Tadi ayat 113, sekarang ayat sebelum 113. Ayat 75. 75 itu sebelum 113 lah. Itu maksudnya. Ya, matematik saya yang paling mudah. Jangan sebelum ayat 113, bukan 75 atau sebelum itu. Nah, ini ahli kitab yang tak baik. Wa min ahli kitab itu loh. Dan sebagian dari ahli kitab. Man ada orang yang intak manhu bikin torin. Jika engkau Muhammad memberikan amanah kepadanya dengan satu kintor. Kintor itu satu ya sejumlah harta lah. Yang tak banyak mana pun. Yu'addi ilaika. Pasti dia diberi yu'addi mengembalikannya pada engkau. Bila engkau bagi pinjaman sebagai kitab Muhammad, jika engkau bagi pinjam padanya dengan pinjaman yang kintor yang sikit, mereka mau bayar balik. Maklum sikit.
Yang banyak tak. Tapi wa minhum, dan sebagian mereka man inta man hubidina, ada orang yang jika kamu amanahkan kepada dengan dinar, dinar itu lebih banyak ketimbang Satu dinar. la yu'addi ilaih, dia tidak mengembalikannya kepada engkau. Elok tak elok? Baik tu. Apalah kalau hutang posin aku baik balik lah. Banyak kirim salam. Ada ahli kitab yang macam tu. Ada yang amanah kalau benda-benda yang kecil remeh-temeh. Tapi benda yang besar malah tak amanah. Kalau bagi pinjam yang banyak tak nak bayar. Illa madunta alaihi qadina. Kecuali selama mana, selagi mana engkau qaiman, sentiasa menuntut, meminta atasnya. Kalau engkau terus baru menuntut, meminta, baru mereka membayar. Tapi kalau harap saja mereka bayar dengan sukarela, kirim salam. So itu yang tak baik itu. Dalika itulah apa sebabnya di anau dengan sebab mereka itu qalu, mereka berkata atau mereka berpendapat laisa alaina fil ummiyina sabil, tidak adalah kewajiban atas kami terhadap orang-orang ummi sabil jalan. Maknanya kalau kami punya hutang kepada umat Muhammad, dan umat Muhammad ni bagi kami orang yang ummi. Ummi apa ya? Ya, ummi orang yang rendah, apa pemikirannya, yang bodoh, yang blow on. Blow on. Bodoh itu biasa, bawah sikit namanya goblok. Kalau membalaghah namanya blow on. Tolol. Banyak tu kan. Bodoh, 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 bodoh. Tolol, goblok, blow on. Mereka menganggap umat Islam ni umat yang macam tu. Sehingga jika mereka ahli kitab, ada ahli kitab yang punya pinjaman pada mereka, mereka tak nak bayar. Dan kalau tak nak bayar, tak ada alasan untuk mencela kami. Tak ada alasan untuk kamu mencela kami. Kami patut buat macam tu pada mereka. Tengok Quran asalnya ahli kitab. Wa yaquluna Allahil kadhib wa hum ya'lamun. Mereka berkata atas Allah akan kebohongan sedangkan mereka. Jadi ini bila Allah cerita dalam kitab, ada yang baik, ada yang tak baik. Tak pernah Ustaz. Tapi bila Allah cerita khas kepada yang baik, digunakan alladzina tata'iruna kita. Bila guna yang tak mereka tak baik untuk view mereka, alladzina untuk itu kesimpulannya dari segi bahasa. Boleh fahami? Boleh. Ya. Sekarang ini sambungannya. Di dalam masyarakat Madinah pada zaman Nabi dan sekalian, masyarakat Islam Madinah, ya mungkin sekarang lah ada muslimin, ada muslim. Di depan muslim ini waktu itu kan muslim di Madinah bercampur kan. Di luar muslim ini ada 3 kumpulan secara umum. Ada 3 kumpulan. Satu kumpulan pertama di luar muslim munafik. Betul? Di luar muslim munafik, walaupun dari segi zahir orang munafik ini diperlakukan sebagai orang Muslim. Okay, kan? Kemudian yang kedua di luar muslim ada kafir. Betul?
ada kafir, orang yang kafir. Kafir itu pula ada dua. Ada kafir kitabiyun, ada kafir musyrikun. Ada dua. Yang kita bicarakan yang ini. Kafir kitabi, yakni orang-orang kafir yang terdiri daripada ahli kitab. Oke. Jadi di masyarakat Madinah waktu itu warga Madinah itu ada tiga ini. Pada awal Islam itu ada tiga ini. Satu masyarakat juga orang mukmin Muslim. Itulah ikut Rasulullah itu. Tapi tidak semua Muslim karena masyarakat majmuk. Ada yang beragama lain atau ada yang hanya pura-pura mukmin. Nah, hanya munafik. Nah, itu bahaya itu yang munafik. Munafik ada hukum sendiri ya. Yang kedua, yakni masyarakat kafir itu pula dibagi dua. Ada dua kumpulan. Satu kafir kitabi, maknanya ahli kitab yang kufur, yang tak mau menerima Islam, kafir. Dan memang ahli kitab itu apa termasuk orang kafir nanti ya. Ayatnya satunya imannya cuma. Yang kedua kafir kafir musyrik, yakni orang kafir yang orang yang beragama yang tidak punya kitab samawi. Saya ulangi, kafir musyrik yakni orang yang beragama yang agama dia tidak ada kitab samawi, tak ada kitab dari langit. Kafirnya orang Quraisy, kafirnya orang Hindu, kufurnya orang Buddhis. Mana ada kitab? Ya, mereka ada kitab tapi bukan turun dari langit, bukan Jibril yang bawa. Kitab Weda, siapa yang bawa tak tahu. Kitab Upanishad, Jibril yang turun kan? Tak tahu dari mana tiba-tiba ada kitab suci. Yang kalau dalam bahasa, kalau kita belajar tentang teologi, itu dia jadi agama budaya. Agama budaya. Karena hanya hasil daripada pikiran seseorang saja sebagai agama budaya. Yang hak semua agama-agama paganisme, apa? Paganisme ya bahasa Melayu. Agama paganisme. Jadi adalah agama budaya. Hanya lahir daripada ya pikiran orang saja. Tidak ada kitab sama kitab suci. Nah, ini musyrik. Adapun orang yang beragama yang ada kitab sucinya turun daripada Allah, tetapi ia melanggar isi kitabnya, disebut kafir kitabi. Orang Yahudi ada kitab, tapi kitab suci yang Allah turunkan pada Nabi Musa. Betul 100%. Orang Nasrani ada kitab Injil dibawa oleh Nabi Isa. Tetapi mereka ini pengikut Nabi Musa yang konon mendakwa pengikut Nabi Musa, yang konon mereka mendakwa pengikut Nabi Isa, melanggar atau menyalahi isi Taurat dan Injil. Ya jelas kufur lah. Namanya kufur atau kafir kitabi. Yang kita pelajari yang itu saja, bukan kepada munafik dan bukan kepada musyrik. Jadi di Malaysia Muslim ada jelas, kan? Munafik ada tak di Malaysia? Wallahu a'lam, kita tak mau tuduh. Harap-harap tak ada, jelas. Ada. Yang kafir ada. Jelas, jangan yang ragu-ragu. Kalau yang kafir ada. Sama Hindu, Buddha itu kafir. Kafir. Yang kafir kitabi, di Malaysia ada. Ada tuh yang Nasrani. Kafir kitabi. Kafir kitabi yang ini orang kafir.
daripada kalangan umat-umat beragama samawi. Tetapi kitab suci mereka sudah Ya, dialih. dipalsukan. Ajaran kitab Nabi mereka sudah ditinggalkan. Tapi asas dasar akar agama mereka dinisbahkan, dikembalikan kepada Nabi yang diutus oleh Allah. Kitab suci yang Allah turunkan. Jadi itu tetap diakui oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun statusnya mereka orang mukmin ke kafir. Kafir. Nah, sebab itulah nanti sikap Islam kepada kafir kitabi dengan sikap Islam terhadap kafir musyrik berbeza. Islam memandang dua orang kafir ini tidak sama. Islam memperlakukannya berbeza. Islam memperlakukan kepada kafir kitab ini lebih istimewa sedikit. Ada pengecualiannya. Nanti ada, kita akan pelajari dalam surah Al-Maidah. Contoh tentang sembelihan mereka. Contoh dengan perempuan mereka. Memang ada keistimewaan, tapi di sini kena pahami dahulu nih. Kenapa? Sebab orang tak kan orang kafir. Jangan kita pikir kafirnya orang Nasrani, kufurnya orang Nasrani dengan kufurnya orang Hindu sama, tidak. Islam tidak memandang sama. Ini di dunia ya. Kalau kita tanya bagaimana nasibnya kelak di akhirat, dia tak saubat sama neraka ya. Di akhirat sama-sama ahli neraka. Tetapi di dunia Islam memperlakukan mereka tidak sama. Islam lebih memberikan tolak ansur kepada kafir kitabi di dunia lah berbanding kepada kafir. Ini yang kita pelajari ini. Ini tak sama. Sekarang tadi katakan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang yang sudah beragama samawi sebelum turunnya Al-Quran. Kemudian Allah sendiri pun beritahu kita ada yang baik, ada yang tak baik. Jelas itu kita jamaah boleh carilah dalam Quran, itu ada situ sebagai kunci ya. Kalau jamaah nak cari mana yang tak baik, cari aja ayat yang di situ ada kalimat alladzina untuk kita, pasti semua yang mulia tak baik. Mana di kitab yang baik, cari aja ayat yang di situ ada alladzina atainahum kita. Insya Allah betul. Saya ada bagi kuncinya. Jamaah gunakan kunci untuk buka almari sendiri ya. Almari yang cari sendiri, lacinya sendiri. So, biasanya memang belajar itu hanya bagi kunci. Kuncinya. Jangan bila dah ada kunci dibawa ke mana buat kunci. Nah ini masalahnya. Nanti diingat kita jadi tukang kunci jual kunci. Sampai singgah sampai sekarang. Walaupun baru habis pun convocation, yang bisa dipanggil wisuda. Dia tak gunakan bahasa Inggris, tapi kalau wisuda, pesanan rektor. Bagi saya sangat, ya Allah, nak kata sedih tidak, tapi nak bangga pun ada. Sebab penghujung perlu sampai singat. Oke, kamu sudah saudarakan selamat, berjaya menempuh pendidikan di sini dengan berbagai prodinya, kuliahnya macam-macam, dan sudah berjaya semuanya. Tapi ingat, walaupun dari kamu ada yang mungkin baru gelar sarjana muda, ada yang gelar master, ada yang gelar PhD. Sekarang biasa tidak ada itu. Nah, istilahnya S1, S2, S3. Jadi sarjana master tak ada, PhD tak ada. Istilahnya kalau baru saja muda S1, S sarjana. Kalau master S2. Kalau PhD S3. S3. Lepas itu baru S lah. Kata rektor ini, ingat, kamu memang sudah punya ilmu yang kamu timbul dari usia ini. Tapi ingat,
sebanyak manapun ilmu yang telah diberikan oleh universiti ini, sebanyak manapun ilmu yang kamu telah terima, sebenarnya ilmu itu ibarat hanya kunci. Kami para pensara, dia tak kata pensara sebagai dosen. Kami para dosen hanya memberikan kamu kunci, bukan ilmu. Jadi kunci itu tolong gunakan bila kamu dari keluar nanti untuk cari mana pintunya, buka sendiri. Mana apa namanya lacinya. Maknanya jangan berhenti gitulah. Jangan kamu merasa cukup dengan ilmu yang kamu pelajari dari sini. Sebab itu kamu baru punya kunci. Mereka terus belajar, suruh kaji, suruh kaji, suruh kaji. Jangan nanti keluar kamu kemana bawa kunci aja. Kunci, hanya kunci. Kalau kau tak. Saya ingat sampai sekarang. Sebab nanti kamu akan dapat banyak lagi ilmu yang kamu dapat bila kamu gunakan kunci. Ya Allah, ada yang belajar situ 4 tahun, dapat S1, ada yang sampai 6 tahun, ada yang sampai 9 tahun, S3, itu baru beri kunci. Kan? Maknanya belum boleh merasa pelajar dinasihati, belum boleh merasa dirinya cukup dan pandai. Itulah. Sebab dia ada satu ungkapan orang salafus soleh ya. Dia kata, mazilta muta'alliman mazilta apa namanya aliman ma kunta muta'alliman. Anda akan tetap menjadi orang alim selagi Anda masih mau terus belajar. Wa idza stagnaita fakun jahilan. Tapi bila Anda sudah merasa cukup dengan ilmu Anda, saat itulah Anda betul-betul jadi orang bodoh. Itu luar biasa itu kalimat motivasi pelajar itu. Anda akan tetap jadi alim selagi Anda terus belajar. Tapi ketika Anda berhenti belajar, saat itu Anda bertukar menjadi jahil. Patutlah dia kata, kami hanya bagi kunci. Nah, bagi kunci. Belajar mati-matian supaya dapat kunci. Punya pikir memang betul. Memang betul. Saya kira keluar tu. Nah, banyaknya yang belum tahu rupanya. Banyaknya. Dan yang belum tahu itu tidak mungkin lah mesti bagi. Takkan mesti boleh bagi 100% ilmu. Tidak mungkin. Hanya bagi kunci. Ya. Jadi, dalam kegairan, keseluruhan karena di wisuda, dinobatkan menjadi golongan elit konon. Setelah ditukar posisi tongcai dia. Tongcai dia. Karena tongcai itu ada sebelah kanan kiri kan, berarti tarik ke depan. Nah itu dah dinobatkan jadi sarjana lah, senang jadi rupanya. Rupanya belum boleh bangga. Jadi ada rasa takut pun ada, rasa bangga ada karena aku lulus, tapi rasa takut karena lah rupanya belum boleh merasa pandai. Macam mana nak act sangat baru punya kunci. Jadi kalau nanti kemana-mana kamu tak terus belajar, tidak coba mengkaji sendiri, kamu hanya pegang kunci kemana? Kunci, saya punya kunci. Dia nggak malah orang tak betul ya. Baik, jadi kembali kepada Alkitab nih, yang memperkenalkan Al-Quran, Islam. Sebelum turunnya Quran, istilah kitab ini tak ada. Sehingga orang Nasrani dipanggil oleh Nabi Isa, ya, Bani Israel. Orang Yahudi dipanggil oleh Nabi Musa, ya Bani Israel atau ya Qaumi. Tak ada ya Alkitab, tak ada. Karena yang memperkenalkan ya Alkitab ya Al-Quran, yakni Quran gunakan untuk sebagai panggilan kepada orang-orang yang telah beragama samawi sebelum Al-Quran. Sekarang kita akan kaji filosofi. Bagaimana iman ahli kitab, agama ahli kitab, atau kitab suci ahli kitab ketika Quran masih panggil mereka ya ahlal kitab. So, ada orang pikir dahulu
Ketika Quran panggil dengan yang kitab, mereka ni orang yang baik belaka. Imannya betul belaka. Sehingga sekarang ni kalau dikatakan Nasrani Alkitab tu dah tak layak lah. Karena Nasrani sekarang imannya sudah rusak. Pada masa dahulu ketika Nasrani panggil Alkitab, imannya masih betul. Sekarang tidak ada Nasrani yang layak dipanggil kitab karena kitabnya sudah rusak. Pada masa mereka dipanggil Alkitab, kitab Nasrani waktu masih kan ada alasan begitu kan. Sehingga pertanyaannya, masih layakkah Nasrani sekarang, Dipanggil. Yahudi sekarang dipanggil? Nah, itu ke sana nanti pembicaraannya. Bicaranya ke sana. Ada yang kata dah tak ada. Kenapa kita tak ada? Sebab sekarang Yahudi Nasrani sudah tidak punya kitab yang asli. Yahudi Nasrani sekarang imannya sudah rusak. Mereka memusuhi Islam. Macam mana mereka masih kita anggap layak dipanggil ahli? Tidak. Kalau itu alasannya, mari kita cek bagaimana iman mereka, bagaimana sikap mereka, bagaimana kitab mereka pada zaman ketika Allah panggil mereka ahli. Nah, ini di situ pentingnya. Pertama, bagaimana iman mereka Yahudi Nasrani ketika Allah panggil mereka ahli kitab. Gitu. Siapa tadi ahli kitab tadi? Yahudi kan? Tidak merujuk pada orang kafir Quraisy ya. Orang kafir Quraisy, orang Muslim ini tak masuk tuh. Jadi yang apa Hindu, Buddhis tak masuk di Malaysia. Malaysia ni selain Islam, Kristen, Hindu, Buddha apa lagi agama lain? Agama yang selain Islam, Kristen, Hindu, Sikh, lagi yang Dayak atau agama orang asli? Apa kata orang asli? Masih animisme? Ada animisme atau dinamisme? Jangan-jangan sudah tertukar sudah meningkat jadi dinamisme. Animisme kan mempunyai setiap benda ada roh kan? Ada roh. Setiap benda ada roh. Sebab itu dinamisme menjadi kurang. Ada benda tertentu yang punya kuasa. Sehingga Tuhan yang dipujanya relatif kurang berbanding Tuhan yang dipuja oleh mereka yang berfahaman animisme. Baik, bagaimana iman ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani ketika semasa mereka dipanggil oleh Allah ahli kitab? Masih betulkah atau sudah rusak? Nah, ini yang kita kena tahu dahulu. Masih mukmin sejati ke atau sudah rusak? Lihat surah Al-Maidah ayat 17. Ya, jadi ahli kitab itu merujuk panggilan Allah kepada Yahudi dan Nasrani ya. Al-Maidah ayat 17. Ya, ini ilmu ya, ini bukan maklumat, ini ilmu. Jadi kalau boleh dikuatkan supaya tidak hilang. Al-Maidah 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas sekali ayatnya. Laqad kafaral ladzina qalu, sungguh atau demi sungguh, ada sumpah di situ. Demi sesungguhnya telah kufur orang-orang yang berkata atau orang yang berkeyakinan innallaha wal masihu ibnu Maryam. Apa itu? Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih ibnu Maryam. Orang yang meyakini Allah itu Isa, Isa itu Allah, hukumnya jatuh kufur, kafir.
Bukan mukmin lagi. Kul, Katakan. kata Muhammad, faman yamliku minallahi syai'an, siapakah yang memiliki kekuasaan daripada Allah, daripada siksa Allah, syai'an, sedikit pun. In arada ayyuhlika masih ibn Maryam, jika Allah hendak membinasakan Masih ibn Maryam wa ummahu, dan ibunya, wa man fil ardi jami'a, dan siapa yang ada di bumi semuanya. Ila ayat. Kesimpulannya, iman ahli kitab, dalam hal ini Nasrani, pada zaman Nabi Muhammad SAW, imannya masih betul atau sudah salah? Atau sudah rusak? Gimana itu? Dasarnya Oh, terus paham juga ya. Iman Nasrani, pada zaman turunnya Al-Quran, itu masih betul atau sudah sesat? Sudah sesat. Karena mereka meyakini Allah punya, Allah itu Isa. Isa itu Allah. Sudah sesat imannya. Jadi jangan pikir yang sesat itu hanya Nasrani hari ini saja. Nasrani hari ini percaya Allah Isa, Isa Allah. Nasrani pada zaman turunnya Quran pun macam itu juga. Yang kedua, Al-Maidah juga ayat selepasnya. Ayat berapa tuh? Ayat selepasnya. Ayat 73. Selepasnya tadi 17 kan? Ini ayat selepas 17, 73. Wah, ini lebih jelas sekali. Sangat nyata. Laqad kafarol ladina qalu, demi sesungguhnya telah kufur orang-orang yang berkata atau berpendapat atau berkeyakinan innallaha salisu salasa. Apa itu? Sesungguhnya Allah itu salisu salasa, yang ketiga dari yang tiga. Mana salah satu daripada tiga Tuhan. Orang yang meyakini Tuhan itu ada tiga dan salah satunya adalah Allah, kufur hukumnya. Trinity lah. Karena saya percaya Tuhan itu ada tiga. Dari tiga itu satu dari Allah. Nomor dua Isa. Nomor tiga Ibu Isa. Ada yang kata nomor satu Allah, nomor dua Isa, nomor tiga Ruh Kudus. Orang yang yakin situ Allah kata kufur. Ya, pada zaman Nabi sudah ada keyakinan seperti itu. Bukan hari ini saja orang Kristen berkeyakinan adanya Trinity. Wa ma min ilahin illa ilah wahid. Sedangkan tidak ada seorang Tuhan pun yang berhak sembah kecuali Tuhan yang wa ilam yang tahu, Allah kata. Nah, jika mereka tidak berhenti amma yaqulun, daripada apa yang mereka katakan, tuduhkan itu, la yamassannal ladina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh pasti akan menimpa mereka, orang-orang kafir itu, dari mereka azab yang jelas ya. Ini bukan cerita hari ini nih. Ini apa Nasrani, bukan Allah tak kata Nasrani hari ini. Dari dulu, mana pada masa turunnya Al-Quran, inilah iman Nasrani. Jadi iman mereka pada masa turunnya Al-Quran sudah rusak. Sudah selesai. Masa zaman dia pun dah rusak kan, Ustaz? Ya. Masa zaman dia. Wah, pada zaman Nabi Isa pun sudah rusak. Jauh sebelum Al-Quran saja.
Lepas lebih kurang menurut sejarah yang dipercayai paling benar, 300 tahun selepas Nabi Isa tidak lagi berada di tengah-tengah mereka, beriman mereka sudah besar. Karena meyakini Isa anak Tuhan. Masa Nabi Isa masih hidup, tak ada seorang pun yang meyakini Isa itu anak Tuhan. Semua pengikut Nabi Isa, semasa Isa masih hidup tengah-tengah mereka, patuh 100 patuh kepada Nabi Isa. La ilaha illallah. Jadi penyelewengan kesesatan iman Nasrani itu selepas Nabi Isa tidak bersama mereka. Itu pun bukan setahun dua, 300 tahun selepas. Lama. Jadi jauh sebelum Islam mereka sudah percaya Isa itu anak Tuhan. Mana yang salah? Pada zaman Nabi Allah tegaskan lagi. Tapi tak semua yang percaya Nabi Isa kan? Ya. Tak semua yang percaya Nabi Isa. Tengok juga nanti yang tak percaya pasti meluk agama Islam dah. Contohnya Salman Al-Farisi. Senang saja. Nah, bagaimana pula si Yahudi? Iman Yahudi macam mana pada waktu turunnya Al-Quran ini? Yang Allah panggil ahli kitab itulah. Iman mereka macam mana? Lihat surah At-Taubat ayat 30. Ini untuk Yahudi. Ya, kita kena tahu dalilnya supaya ilmu kita ni berhujjah, betul. Berdalil. Surah At-Taubat ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Kabarnya. Dan berkatalah Yahudi, maknanya berpendapat atau berkeyakinan atau Yahudi, Uzair itu adalah anak kepada Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan berkatalah Nasrani, Al-Masih Isa itu anak kepada Allah. Itu oke tak oke itu? Keyakinan macam itu oke? Tuduh Allah punya anak. Allah tu ada anak, kata Yahudi, namanya Uzair. Allah tu punya anak, kata Nasrani, namanya Isa. Yahudi dengan Nasara sama pendapat. Sama pendapat saja. Sama dua-dua tuduh Allah ada anak. Sama-sama berdua Allah punya anak. Walaupun mereka berbeza pendapat, nama anaknya. Allah kata, "Dzalika qauluhum bi afwahihim." Itu adalah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Tempoh hari saya katakan, kalau Allah kata bercakap dengan afwah, afwah itu mulut. Itu mana ucapan yang keluar 100% bohong, auta. Ya, kalau Allah kata cakap dengan al-sinah, lidah, ada benarnya. Jadi Quran ini pelik ya Ustaz. Mereka berkata dengan lidah, mereka bercakap dengan mulut. Tengok ayatnya. Kalau Allah kata bercakap dengan mulut, auta semuanya. Tak ada yang betul. Dari bercakap dengan lidah, ada benarnya. Bahasa kita bercakap dengan mulut atau lidah? Bahasa mana? Dua-dua. Manusia bercakap dengan lidah, mulut. Lidah. Tak, maksudnya kalau zaman kata news buat essay dalam bahasa Melayu agar lulus SPM, bahasa standard maksud saya. Sebab saya tak ambil SPM, saya tak ambil SPM. Jadi saya tak tahu. Tahu tak? So orang berkata, weh sedap mulut cakap, mana mulut aku? Oh sedap, mulut cakap, sedap. Agaknya cakap dengan mulut kot. Cakap dengan lidah. Tapi kalau lidah tak bertulang. Alah. Maknanya Yahudi tuduh Allah punya anak itu auta. Nasrani tuduh Allah punya anak pun bohong 100%. Yudhahibuna qala zakfarun qabl. Mereka ini menyerupai
ucapan orang kafir sebelum mereka. Apa ancaman Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang tuduh Allah punya anak? Qatalahumullah anna yufakun. Apa tu? Qatalahumullah. Allah laknat mereka. Allah perangi itu mana Allah laknat. Laknat mereka. Cemana mereka dipalingkan. Baik. Dari 3 ayat ini, ada ayat yang lain, kita boleh ambil kesimpulan bahawa keimanan Nasrani dan Yahudi pada masa Quran diturunkan sudah rusak. Faham ya? Sudah rusak. Sungguh pun iman mereka sudah rusak, Allah masih panggil mereka Ahlul kitab. kita. Ada paham di situ? Faham ya? Jadi jangan dipahami, oh Nasrani Yahudi yang layak dipanggil kitab tu, jadi mereka imannya masih betul. Wih, kalau paham macam mana ini mereka sudah rusak. Sehingga tadi kan saya kata tadi, sekarang Yahudi Nasrani tak layak panggil ahli kitab. Alasannya apa tadi katanya? Ada pendapat mengatakan Nasrani Yahudi sekarang dah tak layak dipanggil ahli kitab. Alasannya karena imannya sudah Rusak. Kalau itu alasannya, senang dibantah. Pada zaman Nabi pun, iman mereka sudah rusak. Tapi Allah masih panggil ahli kitab. Kenapa iman Nasrani dahulu rusak Allah panggil ahli kitab? Sekarang iman mereka rusak, tak boleh panggil ahli kitab. Tengok kan? Jadi alasan itu menjadi tidak kuat. Paham begitu ya? Ini penting dalam melihat menilai saudara kita di luar Islam. Itu iman mereka. So macam mana tentang kitab mereka? Mereka dipanggil ahli kitab. Yahudi ahli kitab karena ada Taurat. Nasrani dipanggil ahli kitab karena punya Injil. So macam mana Injil dan Taurat yang ada di tangan mereka ketika Quran turun? Masih orika atau sudah Dari kitab. lawan ori ya, Bang? Tak ori apa ya? Masih original kah? Masih asli kah? Masih 100% sebagaimana yang Allah wahyukan kah? Atau sudah ya, campur aduk dengan macam-macam? Masa Al-Quran turun. Masa Quran turun, macam mana keadaan kitab mereka? Ini kita tahu sebab ada pendapat mengatakan tadi sekarang Al-Nasrani tak layak panggil kitab sebab kitab mereka, Injil mereka sudah rusak. Yahudi sekarang tak boleh dipanggil ahli kitab sebab kitab mereka sekarang sudah Rusak. kalau itu alasannya kita ingat tanya Quran. Bagaimana kitab Taurat Yahudi, kitab Injil Nasrani semasa Quran diturunkan, semasa mereka dipanggil oleh Allah ahli Kitab. paham maksudnya untuk menjelaskan. Mari kita lihat surah Al-Baqarah ayat 75. Al-Baqarah 75. Baik, ini kajian ya, jadi saya sebutkan ayat terus saja, bukan itu. Ayat 75 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatatma'una ayyuminu lakum. Apa dia? Maka adakah kamu mengharap sangat? Tamak itu mengharapkan sangatlah, nak sangatlah. Adakah kamu ni kamu siapa ya? Nabi. Kamu. Ya, ramai ni. Jamak ni, mukhatabun ni. Kamu ni mana kamu? Orang Islam. Muslim. Wahai orang mukmin, orang Muslim, ada kamu semua mengharap sangatlah. Ayyuk minu lakum.
mereka beriman pada kamu. Mereka siapa ni? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. ini ahli kitab. Hei orang mukmin, hei Muslim, ada kamu nak sangat mengharap sangat lah Yahudi Nasrani di keliling kamu ini beriman pada kamu? Wa qad kana fariqum minhum, sedangkan sungguh ada satu puak daripada mereka yasma'una kalam Allah. Mereka mendengar firman Allah, thumma yuharrifunahu. Kemudian mereka mengubah, menukar ganti min ba'di ma qalu, selepas mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka apa maknanya ini? Wahai orang mukmin, kamu mengharap sangat ke Yahudi Nasrani itu beriman pada kamu? Sedangkan kuat daripada mereka ini suka mendengar firman Allah, tapi selama mereka dengar, mereka faham, mereka ubah, mereka tukar. Sedangkan mereka tahu itu benda yang tak betul. Pertanyaan saya, adakah kitab mereka itu asli atau tidak? Berikan ayat ini. PKM masih asli dalam situ. Data asli kan dah ditukar. Lepas tu. Dah tahu itu firman Allah. Dia tahu. Dia tahu itu firman Allah. Allah turunkan kepada Nabi Musa. Dia tahu ini firman Allah turunkan kepada Nabi Isa. Tapi kerana isi kandungannya menurut mereka mungkin tidak sesuai dengan kemahan mereka, maka ketua agama mereka ubahnya. Sehingga betul kata Dr. Ahmad Didat, Syekh Ahmad Didat, yang asli sekarang ini, kalau boleh katakan asli mayoritas hanya 5%-nya saja. Selebihnya itu hanya ucapan-ucapan ketua agama mereka, padi-padi mereka, pastor-pastor mereka, pokok mereka dan sebagainya. Jadi hanya catatan sejarah. Catatan sejarah. Bermakna kitab suci mereka bukan baru rusak pada zaman sekarang, tapi sudah rusak semenjak Nabi ketika Al-Quran diturunkan pun. Sudah bercampur aduk dengan tulisan tangan mereka. Itu yang pendapat-pendapat. Pendapat-pendapat masukan itu. Untuk memperjelas lagi, lihat ayat selepasnya. Ayat yang ke 79. Kan tadi 75. Tadi 75. Sekarang ayat selepasnya 79. 79 itu selepas 75. Ya, matematik saya memang paling longgar. Itu mudah lulus. 79. Allah, ayat ini cukup jelas sungguh. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Apa itu? Maka kecelakaan bagi orang-orang yang mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Dan mereka kata ini adalah dari tengok. Dan ini perbuatan ketua agama mereka. Dah dicampur aduk. Tujuannya liyastaru bihi tamanan qalila, supaya mereka karena mereka hendak menjual belikan kitab itu, agama itu dengan harga sedikit, disesuaikan dengan selera mereka, kepentingan duniawi lah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, kecelakaan bagi mereka dari sebab apa yang ditulis oleh tangan mereka. Wail yang ketiga, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan bagi mereka dari apa yang mereka tengok. 3 kali Allah kata celaka.
Oh. Tengok, 3 kali. Celaka, celaka, celaka. Kalau nak sebut sekali pun boleh, tapi kena cilaka. Itu suruh. Kalau 3 kali, celaka, celaka, celaka. Kalau nak sekali, cilaka. Ustaz, apa makna liyashtaru bihi samanan qalilan? Mereka menjual belikan agama untuk kepentingan duniawi. Dalam bahasa sekarang, itu perlu kajian lebih ya. Karena ada istilah orang menunggang agama untuk kepentingan sementara. Sekarang Sehingga fatwanya bertukar-tukar. Hmm. Semalam boleh, sekarang tak boleh, esok tak boleh lagi. Dia menunggang agama ini dari zaman dahulu sudah ada. Pelopornya orang Nasrani, Yahudi. Bahaya sungguh dia masalah. Agama, Quran, hadis difahami ikut selera dia. Rasa-rasa saya nak begini, ini. Kalau dia, itu sangat bahaya. Sangat bahaya. sekali sekarang Sepatutnya kita memahami Quran dan hadis itu, kita tundukkan kemauan kita itu kepada Al-Quran. Bukan kita paksa Quran ikut kemauan kita. Itu kata guru tafsir saya dahulu. Karena Anda ambil jurusan tafsir hadis, saya pesankan pada Anda semua dalam kajian hadis, tolong setiap kali nak mengkaji Quran atau hadis, hukum akam atau apa-apa, kosongkan pikiran kamu. Kosongkan. Pikiran kosongkan, hati kosongkan. Jangan kamu sudah ada apa pendapat, kemudian ingin cari justifikasi. Sering kali macam itu. Jadi cari ayat untuk justify pendapatnya. Kalau rasa-rasa ayat itu tidak sesuai dengan pendapatnya, oh ini itu bahaya tuh. Kena kosong. Jadi mencari amal bayar Quran bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Itu bahaya sungguh. Itu maaf kalau bahasa salah dulu. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda telah memperkosa Al-Quran. Itu bahasa dia. Memperkosa Al-Quran. Kasar bahasanya. Dan itu judul besar tu. Sebab itu kena kosongkan dahulu. Jangan dikocek sudah ada. Sudah pendapat, itu cari. Selagi tak jumpa ayat, ini tak sesuai. Itu coba nak memaksa Quran ikut kemauannya. Dan ini dilakukan begitu meluas sekali di kalangan Yahudi Nasrani pada masa itu. Islam pada zaman Nabi tak ada ini. Semua sahabat, walaupun Abu Bakar jadi khalifah, tak pernah. Kalau dalam bahasa Melayu penunggang agama, tak ada. Tak ada sama sekali. Mereka cukup takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejelas ya, jadi di sini kitab Yahudi, yakni Taurat, kitab Nasrani, yakni Injil, pada masa turunnya Al-Quran sudah tidak asli, kan? Sudah tidak ori. Walaupun kitab mereka sudah tidak asli, tidak ori, sudah penuh dengan pemalsuan, Allah masih panggil mereka ya ahlul kitab. Ya. Ya, inilah yang kita kaji kok. Karena ahli kitab tadi apa punya ahli kitab? Orang-orang yang memeluk agama Samawi dari Nabi sebelum turunnya Quran. Dan bila sebut ahli kitab, tak semestinya orang yang baik, kan tadi sudah apa? Tapi sekarang ada pendapat kita ni persepsi. Tadi saya katakan, sekarang orang Kristen tak layak panggil ahli kitab. Alasannya apa? Alasannya karena kitab mereka sudah tidak asli. Kalau itu alasannya, tolong tunjukkan ayat ini. Orang Kristen sekarang tak layak panggil kitab sebab kamu kata kitabnya data asli. Tapi pada zaman Nabi, orang Kristen pun kitabnya data asli. Tapi Allah masih panggil, coba-coba aja. dia memang dah ada. Jadi seperti itu dari awal tadi, sikap Islam kepada kafir kitabi ada istimewa, ada pengecualian. Tidak sama sikapnya dengan musyrik. Ada keistimewaan. Walaupun kedua-duanya dari segi Islam termasuk orang kafir. Bila mati dan tak sempat bertaubat, neraka je.
Kristian, Nasrani, Hindu, Buddhis, merupakan keyakinan kita. Dia mati tak bertaubat, neraka dua-duanya. Tapi cara Islam penggunaan mereka tak sama. Orang munafik di akhirat di mana? Surga atau neraka? Munafik. Neraka paling bawah. Tapi semasa di dunia, orang Islam memperlakukan mereka sebagai orang kafir atau sebagai orang mukmin. Nah, di sinilah kadang. Jangan kita pikir asal orang dijanjikan neraka lalu kita nerakakan dia. Tak boleh. Munafik di dunia itu diperlakukan sebagai orang Muslim. Sembelihan dia halal, bahkan boleh berpisah dengannya, boleh ambil menantu. Dari segi fikah boleh. Halal ada larangan. Bila bagi salam kita wajib jawab. Bila dia bagi salam yang wajib kita bagi salam boleh. Sebab 100% diperlakukan sebagai orang mukmin Muslim. Adapun di akhirat tempatnya di neraka itu urusan berbeza dengan sikap musyrik. Kafir musyrik dunia pun kita bagi orang kafir, di akhirat pun neraka tak boleh. Kawin dengan mereka itu macam kitab kitab. Sebab itu kita lihat ahli kitab yang dina apa yang Hindu Buddhis tu dah maklum lah itu. Dah maklum walau sebaik manapun. Tu kan ada Hindu yang baik, ada Hindu baik kan. Buddhis yang baik pun ada, yang qanaah, yang warak, ada yang sentiasa apa berikhram tu. Dan sentiasa tahalul. Sentiasa tahalul, buta tak pernah. Tak tahu lah. Orang tak berhenti. Baik, ini saya tambahkan satu lagi. Ada yang berkata, nanti kita jelaskan lebih lanjut dalam kajian kita. Nasrani sekarang, Yahudi sekarang tak layak dipanggil ahli kitab kerana ayat ketiga mereka ini memusuhi Islam. Mereka tak suka Islam. Tak suka Islam. Kalaulah alasan mereka tak suka Islam, kemudian mereka tak layak dipanggil ahli kitab yang ada hukum-hukum tersendiri untuk mereka. Coba lihat surah Al-Baqarah 120. Mungkin agak panjang ya kajian kita ini. Al-Baqarah 120. Bagaimana sikap Yahudi dan Nasrani terhadap orang Islam pada masa Quran diturunkan. Dahulu, bukan sekarang ya. Bukan sekarang, dahulu. Walan tarba'an kal yahudu walan nasara. Apa itu? Dan tidak sekali-kali tidak akan ridha akan engkau wahai Muhammad orang Yahudi dan tidak orang Nasrani. Ada perbezaan ya, huruf nafinya, huruf nafi untuk Yahudi lan, untuk Nasara la. Apa maksudnya kakak? Lan tidak akan. Ya, apa maksudnya? Apa pengajaran perlu kita ambil? Yang untuk Yahudi lan, untuk Nasara la. Baik, Yahudi Nasrani akan suka orang Islam atau tidak? Tak suka kan? Benci atau tidak? Benci. Mana yang lebih besar kebenciannya terhadap Islam? Yahudi atau Nasrani? Yahudi selalu kata lan. Yang maksudnya hanya lan. Itu maksudnya. Hatta tattabi'a millatahum. Sehingga engkau wahai Muhammad mengikuti agama mereka. Agama ini maknanya pahaman agama mereka. Selagi orang Nabi Muhammad dalam hal ini atau selagi orang Muslim pada umumnya belum mau tunduk kepada apa kata Yahudi, Yahudi akan terus memusuhi Islam.
Jangan harap Yahudi akan baik dengan Islam selagi orang Islam belum patuh pada kemauan mereka. Ini Quran kata. Jadi senang saja kalau kita nak menghentikan kemarahan Yahudi pada orang Islam. Orang Islam mesti ikut aja mereka. Kurbankan agamanya. Tapi masalahnya, mungkinkah Nabi meninggalkan Islam hanya karena takut dibenci Yahudi? Kan tidak mungkin. Karena Nabi tidak mungkin ikut Yahudi, maka Yahudi pun tak mungkin suka Nabi. Ya macam itulah. Jadi mana permusuhannya ya hingga kiamat. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Walaini tabak ta'awahum, Nabi beri Allah beri kepada Nabi, dan demikian kau mengikuti kemauan mereka. Ba'daladzi ja'aka minal ilm, selepas datang kepada engkau ilmu pengetahuan, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Ya, tidaklah engkau daripada Allah penolong dan pelindung dan tidak penolong. So ayat ini memberitahu kita bahwa pada masa turunnya Al-Quran pun Yahudi dan Nasrani dah tak suka Islam, dah tak suka. Bahkan yang mereka sentiasa dengki, apalagi pemusuhan, bagian bainahum, bagian apa? Bagian kedengkian dan permusuhan. Mereka sedang berusaha untuk menyesatkan orang Islam. Itu bukan sekarang saja. Bila Nasrani berusaha untuk memurtadkan orang Islam, itu bukan hari ini aja yang sekarang. Termasuk Nasrani yang hidup pada zaman Nabi. Mana ayatnya? Ali Imran 69. Coba perhatikan. Ali Imran 69. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Ali Imran 69. Waddat, apa waddat? Ingin, suka. Lebih daripada hub ya. Kalau hubun, yuhibu, suka. Wudud, waddat, mawaddah, ingin. Apa bisanya? Mawaddah, cinta. Mahabbah, mana mahabbah? Cinta. Mawaddah. Ada persamaan tapi ada perbezaan. Mahabbah cinta, keinginan yang kuat cinta. Mawaddah pun juga cinta. Bezanya mawaddah itu mawaddah itu rasa cinta, rasa sayang, keinginan yang boleh ditunjukkan, yang boleh diterjemahkan. Contoh, ada mawadah pada B, maka sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan B. Bahkan kalau sudah jadi pasangannya, sanggup kerja siang malam pagi petang untuk membahagiakannya. Bahkan bersumpah untuk membuktikan cintaku padamu, wahai B, kata lautan api kan ku seberangi. Wah, kalau nak seberangi laut api, B tak benarkan, pasal jadi sate. Namanya bahasa. Itu namanya mawaddah. Mahabbah, rasa cinta, tapi tak semestinya mampu diungkapkan. Suka B. Wah, tak kenal pun dengan B, tapi saya suka. Hanya gitu aja, hanya dalam hati. Tapi tak dapat diterjemahkan melalui perbuatan. Itu mahabbah. Dan setiap orang pasti punya mahabbah. Saya mahabbah lah kepada kereta itu. Hanya suka aja. Kan? Awak suka, suka. Tapi hanya suka. Tapi kalau mawaddah, suka dan berusaha untuk mendapatkannya. Jadi mana yang lebih tinggi itu?
Mawaddah. Mawaddah kan? Allah di sini gunakan kalimat waddah. Tengok, bukan mahabbahnya. Jadi suka ta'ifatun dari satu kumpulan min ahli kitab dari ahli kitab. Bukan hanya suka bukan tapi mereka berusaha untuk mewujudkan keinginannya, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Apa yang mereka inginkan? Lau yudillunakum. Tengok. Kalau mereka dapat menyesatkan kamu, tengok. Ini bukan hari ini aja. Dahulu lagi Allah dah gunakan waddah. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashkurun. Sedangkan mereka tidak dapat menyesatkan kecuali diri mereka, sedangkan mereka tidak sedar. Jadi usaha orang Muslim memurtadkan, mempengaruhi orang Muslim itu bukan hari ini. Dari dahulu lagi. Ketika ayat itu kan, bahkan kalau dahulu lebih bersama sebab waddah. Sungguh pun begitu sikap mereka pada orang mukmin, Allah masih panggil mereka. Syukurlah. Jadi alasan-alasan Nasrani sekarang tak layak bagi ahli kitab karena imannya sudah rusak, terbatal, ditolak oleh Quran. Alasan menyatakan Nasrani sekarang tak layak bagi kitab karena kitabnya sudah rusak, terbatal. Quran tak tahu itu. Nasrani sekarang tak layak bagi kitab karena mereka memusuhi Islam, ingin memutihkan Islam, mempunyai orang Muslim. Tak terbatal juga Quran kata. Pada zaman dahulu imannya sudah rusak, kitabnya sudah rusak. Usaha mereka untuk memutihkan orang Islam pun sudah ada. Tapi Allah panggil mereka. Cuma perlakuan yang Islam berikan pada mereka spesial sikit. Ada keistimewaan. Ada keistimewaan. Jadi karena kita takut jam sekarang. Kalau nanti orang Israel punya sikap yang tidak menepati Al-Quran terhadap non-Muslim, itu kita khawatir kita telah memberikan message yang salah tentang Islam pada non-Muslim. Dan itu bahaya. Maksud saya, jika orang Islam ya melakukan suatu perbuatan atas nama Islam terhadap non-Muslim, tetapi perbuatan mereka itu sebetulnya tidak menepati kehendak Islam. Apa bahayanya? Bahaya makna kita telah memberikan message yang salah tentang Islam kepada mereka. Siapa mereka akan kata, oh macam itu ya Islam rupanya. Padahal mereka itu yang kalaupun salah yang melakukannya, bukan Islam. Islam betul, tapi mungkin cara orang terjemahkannya itu bahaya sekali. Sangat bahaya. Sebab orang sekarang kan biasanya tidak semuanya adil. Kalau ingin tahu Islam itu baik atau tidak, kaji Al-Quran kan jarang. Mana ada non-Muslim, saya nak tahu lah Islam ini adil tidak. Kalau mengkaji Al-Quran semua, pasti akan melihat bercermin pada perbuatan serangai seseorang orang Islam. Sehingga seakan-akan perbuatan tindakan orang Islam itu mencerminkan 100% Islam itu seperti itu. Itu bahaya tuh. Kalau ada orang Islam langsung gaduh, oh Islam itu rupanya ajaran mengajarkan gaduh. Jika Islam itu orang Islam itu pengotor, oh Islam itu rupanya di antara ajarannya pengotor. Jika orang Islam malas, akhirnya, oh Islam itu nggak ajaran malas. Bahaya tak bahaya? Kita sendiri orang Islam salah memberikan message tentang Islam. Sehingga jika orang punya persepsi buruk tentang Islam, boleh jadi itu karena kita memberikan message yang salah. Itu bahaya dia. Sehingga orang non-Muslim bukan makin dekat, tapi makin, nah itu bahaya, itu bagi saya sangat bahaya. Nabi SAW memberikan contoh luar biasa. Sahabat tak pernah melakukan perbuatan terhadap non-Muslim yang tidak selari dengan Islam. Situ akhirnya orang bukan Islam pun susah nak menyalahkan Islam pada zaman dahulu. Kalaupun menolak bukan karena mereka melihat kesalahan Islam, karena sifat dengkinya itu.
Orang yang menolak Islam pada zaman Nabi karena dengkinya, bukan karena tak puas hati dengan Islamnya. Ya, Nabi telah menunjukkan Islam dengan sangat sempurna, sangat adil, sangat kasih sayang dan sebagainya. Sesuai dengan kehendak Allah. Akhir zaman ini susah ya Muslim. Jangankan keberadaan Muslim ya, sekarang sampai Islam pun sudah. Karena memang ini menyedihkan, bisa sangat. Aduh, gimana ya? Ada orang kadang ya ambil kesimpulan mudah, tak salah, tapi bisa terlalu mudah. Kalau kita cepat ambil kesimpulan yang mudah, walaupun tak salah, hanya membuat kita jadi bersifat apa? Apatisme. Ini mana tanda kiamat, akhir zaman macam itulah. Ini mana tanda kiamat dekat, ya sudahlah. Itu malah akhirnya kita tak ingin cari jalan keluar. Itu bagi saya. Ambil kesimpulan macam itu terlalu cepat bagi saya, terlalu panas. Tidak salah, tapi tak menguntungkan kita. Kalau kita bersama begitu, kan akhirnya kita pun semua berhenti kan. Dah akhir zaman macam itulah sekarang, nak apa boleh buat, apa nak dikato, apa nak dikato, dah akhir zaman. Sehingga orang yang tak faham tetap tak difaham, yang buat salah tetap tidak merasa bersalah. Sebab kecenderungan masyarakat Muslim itu memang di mana dia makin pelik. Itu paling tidak kita punya lah apa kawalan diri, ilmu seboleh yang mungkin kita pelajari. Apa sebab panduan yang kita pegang? Memang tidak mudah. Sehingga Nabi kata, orang yang berpegang kepada ajaranku yang sebenar akhir zaman, macam memegang bara api di tangan. Nak dibuang sayang, karena bara itu diperlukan. Nak tetap dipegang, tangan tetap macam mana. Jadi memang sebab, apalagi bila orang sikit-sikit mengatasnamakan Islam, itu bahaya. Jadi tadi saya katakan, kalau bahasa sekarang menunggang agama, kalau bahasa Al-Quran menjualbelikan agama. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Itu sangat baik. Nah, sehingga mengeluarkan hukum hakam pun nanti double standard. Kalau hukum hakam untuk orang lain ketat, tapi kalau hukum hakam untuk diri sendiri, longgo. Kalau hukum untuk orang lain haram, kalau untuk diri sendiri alam. Susah, dan itu semua boleh disemak kalau kita ikuti. Janganlah begitu. Sebab pertanggungjawabannya di hadapan Allah sangat berat itu. Sangat berat. Nabi telah memberikan contoh tegas tetapi walaupun tetap lembut. Tegas walaupun tetap lembut. Jadi tak ada apa kalau bahasa itu tak ada double standard ya istilahnya. Ya contoh, coba apa pengajaran yang kita ambil daripada hadis Nabi yang sahih ketika Nabi bersabda, "Lau anna Fatimah bintu Muhammad sarafat laqata'tu yadaha." Kalau jika sekiranya Fatimah putri kesayangan sendiri yang mencuri, yang curi, aku sendiri akan kerat tangannya. Itu apakah pengajaran kita ambil? Lagi. Ya, dia lah. Tak pandang bulu, tak pandang siapa saya mencuri. Ini anak kan orang lain, ini orang disukai ke musuh. Jadi Islam itu berlaku bagi semua umat, di semua manusia itu di bawah Islam gitu. Jangan ada orang yang merasa di atas Islam. Islam hanya bagi dia, tak bagi itu sudah ada tanda-tanda yang tidak baik. Walaupun tentulah Fatimah tak pernah mencuri, tapi kan buat andai ya gitu. Lain kalau Nabi kata, kalaulah Fatimah yang mencuri, maka aku akan potong kukunya. Itu mungkin barulah tak adil. Yang lain mencuri, aku kerat tangannya. Tapi kalau Fatimah mencuri, aku potong kukunya.
Oh, ya, jadi indah, Islam itu indah, sangat adil. Karena keadilan itu kalau tidak tertegak di dunia, nanti akan ditekan Allah di akhirat, dan di akhirat itu sangat-sangat berat. Sangat-sangat. Setiap kita bertanggung jawab dengan amal perbuatan kita masing-masing. Itu yang pasti. Baik, untuk sementara itu saja ya Mas ya. Insya Allah kita akan sambung nanti. Masih banyak lagi yang kita akan tunjukkan. Kita nanti akhirnya sampai kepada tentang ayat surah Al-Maidah nanti. Kesimpulan dari surah Al-Maidah. Malam akhir objek surah Al-Maidah ayat 3 nanti kesana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان يخطئ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.